Masih bersama saya Rahya Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pendaftaran sekolah dibuka, ratusan orang tua dan calon siswa di Mataram ramai-ramai datangi sekolah. Usut kematian Juliana Marins, polisi periksa penjaga pendamping hingga pengelola trekking wisata Gunung Rinjani. Perkenalkan ragam tradisi suku Sasak, budayawan di Lombok Barat gelar ritual keris bewaran. Kepolisian Resort Lombok Timur memeriksa sejumlah orang pendamping dan pemandu wisata yang mengetahui kronologis pendakian yang dilakukan wisatawan asal Brazil, Juliana Marins. Polisi meminta keterangan 3 orang terdiri dari pemandu, pemilik trekking organizer, serta seorang porter atau pembawa barang. Ketiganya dimintai keterangan seputar kronologi pendakian hingga peristiwa kecelakaan yang menimpa Juliana yang jatuh di tebing Gunung Rinjani. Hal itu untuk mengusut dugaan adanya kelalaian atau tidak dari para pendamping. Porternya 3 orang tapi baru 1 diperiksa, sama guide sama penyelenggara di Gunung Rinjani. Oh, TO-nya maksudnya Pak? TO-nya ya. Ini terkait apa Pak Mas? Jadi ini terkait WNA Brasil, Juliana itu yang meninggal, yang jatuh. Nah, untuk sementara baru orang-orang itu diperiksa. Meski belum berdampak pada tingkat kunjungan, maraknya kasus kecelakaan di Gunung Rinjani membuat para pelaku wisata berharap pemerintah memperbanyak fasilitas penyelamatan di Gunung Rinjani. Kami lihat ini ada kesalahan dalam manajemen evakuasi, terutama sistem yang dari pemerintah lah gitu. Misalnya ada dari sisi waktu, keterlambatan, rescue lah. Ini juga dipengaruhi karena faktor alat yang sangat minim dan belum memadai yang tersedia gitu, terutama yang pintu masuk Rinjani yang Malus-Malun ini gitu. Jadi kita harapkan ke depannya ini menjadi prioritas pemerintah lah dalam pengelolaan pendakian yang zero accident. Sebelumnya jalur pendakian Rinjani sempat ditutup, namun mulai 28 Juni lalu mulai dibuka karena dinilai jalur dan kawasan Rinjani sudah dapat dikunjungi kembali. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Empat pria berinisial LYD, MI, AG, dan TNP diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkoba di kota Mataram. Tersangka ditangkap polisi di sejumlah lokasi berbeda di Kecamatan Cakranegara berdasarkan pengembangan dari keterangan tersangka pengedar yang dibekuk sebelumnya. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 2,8 sampai 7 gram sabu-sabu, 30 butir pil ekstasi, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Para tersangka ditangkap atas informasi masyarakat yang curiga wilayahnya kerap dijadikan lokasi bertransaksi narkotika. Selain mengedarkan, tersangka merupakan pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Saudara MI ini adalah berkomplot bertiga dengan saudara MI dan AG melakukan peredaran narkotika jenis sabu dan juga ekstasi di wilayah Cakranegara dan wilayah Sandubaya. Sedangkan saudara TNP diduga hanya sebagai penyalahguna aktif dari narkotika jenis sabu-sabu. Setelah kita lakukan pemeriksaan urin, keempat-empatnya positif mengandung metapetamin. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Seorang pria berinisial LI diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga mencuri laptop di sebuah rumah indekos di Kelurahan Kuningan. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang merupakan seorang mahasiswa yang mengaku kehilangan 2 unit laptop di kamar indekos. Setelah memeriksa saksi dan menggelar olah TKP, polisi akhirnya membekuk pelaku di pinggir jalan Cakranegara dan menyita 2 unit laptop curian sebagai barang bukti. Untuk memuluskan aksinya, tersangka berpura-pura masuk ke indekos untuk mencari temannya. Saat suasana sepi, pelaku kemudian masuk mengambil laptop dari jendela yang tidak terkunci. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang belum lama menghirup udara bebas. Pelaku masuk ke kamar kos korban melalui jendela dan mengambil 2 buah laptop milik korban. Kronologis, jadi kurang dari 24 jam, tim Opsnal Polsek Mataram bisa mengamankan pelaku dan 2 barang bukti sudah diamankan ke Mapolsek Mataram. Tersangka mengaku nekat mencuri laptop untuk dijual dan dijadikan sebagai modal bermain judi sabung ayam. Terus hasilnya laptop ini mau dipakai untuk main judi, judol apa judi ayam. Atas ulahnya, pria 34 tahun tersebut dijerat Undang-Undang Pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.